hari terakhir kemarin. Kuliah kemarin kita Resum Pak. resum apa? Keseimbangan partikel, Pak. Dan partikel 22 Oktober. Ini sudah selesai ya? Ini kelas B1 di berapa ini? B1 ya? Ini sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Jadi kerjakan ya. Sudah itu, Pak. Nah, ini kemarin ikut semua? Ikut, Pak. Ikut. Sudah buat resumenya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang mengirimkan ada berapa? Alhamdulillah. Ya. Submitted berapa nih? Ya. Oke, bagus. Yang terakhir Jumat kemarin tanggal 29 Oktober. Kemarin saya tidak kuliah kan? Ada, Pak, daring. Daring ya? Ya, Pak, daring, Pak. Sekarang daring lagi. Insya Allah minggu depan kalau kita tidak ada halangan, saya luring ya. Iya, Pak. Hari Ya Jumat. Pak. Ya. Ini Pak. Ya. Kemarin daring ya. Berarti sampai materinya sampai pada keseimbangan partikel. Dari 34, 31 yang mengirimkan. Berarti ada anak berapa? 13 yang nggak mengerjakan. Ya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Untuk materi hari ini adalah tentang aplikasi apa? Aplikasi ke-7. Aplikasi keseimbangan partikel. Ya. Oke. Baik.
Ya, aplikasi keseimbangan partikel. Ya. Ya, keseimbangan partikel. Bisa mendengar suara saya semua? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Nah, jadi keseimbangan partikel itu kita mengaplikasikan vektor-vektor yang kita pelajari kemarin, proyeksi vektor, untuk menyelesaikan satu sistem keseimbangan. Jadi nanti goalnya kita bisa menggambar FBD, kemudian yang kedua kita bisa aplikasikan persamaan tersebut untuk menyelesaikan sistem keseimbangan atau statika. Jadi misalkan pada gambar di samping ini sebuah beban diangkat dengan mesin pengangkat, maka kita bisa menganalisis jika beban ini diketahui besarnya, kita bisa mengetahui berapa tegangan pada masing-masing kabel ini. Ya. Kemudian kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari kemarin tentang vektor. Jadi misalkan ini sebuah beban diangkat dengan mesin pengangkat, ini ada seorang yang menahan, mengarahkan, kita ketahui dimensi sudutnya dan sebagai arah-arahnya, kita bisa menggambarkan dalam bentuk vektor atau FBD, free body diagram. Kemudian ini juga contoh yang sama, engine ini bisa kita rubah menjadi FBD juga dengan kita mengaplikasikan keseimbangan vektor. Jadi misalkan sebuah seperti ini, pot, bunga, atau beban ditahan di B dan di C. Kemudian bagaimana kita mencari tegangan tali juga diketahui bebannya ini. Maka konsep yang kita pakai adalah konsep persamaan hukum Newton, di mana menurut Newton semua gaya-gaya totalnya adalah nol untuk sistem yang statik atau diam. Jadi misalkan ini kita sebut AB, AC, dan AD, maka jika kita jumlahkan masing gaya-gayanya itu jumlahnya 0. Atau sigma F sama dengan 0. Dan juga walaupun kita bisa menguraikan dalam bentuk atau dalam arah X dan Y. Maka karena bersifat dua dimensi kita dapat pecahkan untuk X dan Y, semuanya totalnya harus 0. Itulah konsep dari persamaan keseimbangan. Jadi sigma Fx kemampuan Fy sama dengan 0. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan sebuah engine atau beban ditahan D dan B. Kemudian AB ini membentuk sudut 30 derajat terhadap
10 dekar, ya, 30 derajat. Kemudian diketahui engine ini masanya 250 kg. Maka ditanyakan berapa tegangan pada masing-masing tali AB, AD, dan AC. Maka kita bisa pertama buatlah FBD-nya dulu atau free body diagram. Untuk mendapatkan free body diagram, kita ingat dulu, kita cek dulu. Engine ini masanya adalah 250 kg. Satuan massa adalah satuan skalar. Jadi dia bukan vektor, hanya memiliki besar, nggak memiliki arah. Maka ini kita rubah dulu dalam bentuk gaya. Karena kita mau ubah vektor kan perlu arahnya. Maka kita tahu bahwa gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Maka gaya berat atau W adalah massa kalikan gravitasi. M kalikan G. Di mana M adalah massa dari benda atau material, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Besarnya G adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Maka W besarnya beban engine tadi adalah M kalikan G. 250, besarnya kan 250, dikalikan dengan G-nya. Sehingga ketemu sekian, 2452 setengah Newton atau 2,4 kilo Newton. Nah, sampai sini jelas ya? Ya, semoga jelas. Kemudian, baru setelah kita dapatkan W adalah gaya berat, gaya yang dipengaruhi gravitasi, sehingga dia memiliki arah. Setelah kita dapat ini, baru kita bisa menggambar FBD. Masih ingat cara gambar FBD ya? Ya, ingat ya cara gambar FBD. Jadi kita tinggal membuat apa namanya? Ya. Jadi FBD ini kita dapatkan dari pertama, kita membuat dulu ini AB ini. Kita cari garis-garisnya. Ya. Ini kan artinya dari AB. Sampai perindukan. Jadi AB dan AD kita buat garis vektornya. Kemudian kita mengetahui apa, bahwa W atau F adalah gaya beratnya engine ini adalah massa kalikan gravitasi sebesar 2452 Newton. Jadi kita skalakan aja. W adalah ke bawah pasti karena menggaya berat kalah gravitasi sebesar 2452,5 Newton. Tinggal kita satukan aja ini, kita arahnya kita jadikan satu, akan ketemu nanti. Ya, ini kita pindah untuk bersinggungan. Jadi gaya ini kita cari, nah, kita dapatkan masing-masing. Ya, jadi inilah besarnya apa? Besarnya dari gaya pada AB dan AC. Kita dapatkan ini ya. Ini adalah FB, besarnya inilah vektor gayanya, dan ini AD, inilah vektor gayanya. Sehingga kita akhirnya dapat ini, kita pindah FB ini FB, ini AD atau FD, ini beban. Sehingga kita dapatkan inilah diagram benda bebasnya yang kita gambar tadi ini. Ya,
Dapatnya dari sini. Jelas ya? Oke. Kita kembali ke sini. Jadi kita dapatkan ini. Maka kita dapatkan sini apa namanya? Diagram benda bebasnya tadi. Sekarang kita mengaplikasikan dalam bentuk atau mengaplikasikan dari persamaan keseimbangan. Ini ada TD searah sembunyi, ada beban searah sembunyi. Maaf, TD searah sembunyi, tapi arahnya negatif. Ada TB membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Maka kita bisa menguraikan TB ini menjadi TBX dan TBY. TBX adalah TB yang saya proyeksikan terhadap sumbu X. Kenapa? Karena TB menyimpang membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Dan TBY adalah TB yang saya proyeksikan terhadap sumbu Y. Karena TB ini dari TB yang menyimpang 30 derajat terhadap sumbu X, sehingga kita dapatkan TBY. Nah, dan kemarin sudah kita pelajari di vektor ya. Jika ada sebuah vektor, kemudian dia membentuk sudut theta terhadap X, maka TBX-nya atau proyeksi vektor terhadap sumbu X adalah TB cos theta ini, 30. Sehingga TB ada TB cos 30. Sehingga kemudian jadi langkah. Dan TBY adalah TB yang saya proyeksi terhadap sumbu Y pada sudut 30, sehingga TBY adalah TB sin 30. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Saya harapkan jelas. Kalau sudah, maka kita sudah mendapatkan bahwa TBX ada TB cos 30 dan TBY TB sinus 30. Oke. Sampai sini ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Lanjutkan ya, tidak ada. Baik. Setelah kita dapatkan dalam persamaan ekuilibrium, persamaan apa? Persamaan keseimbangan. Apa persamaan keseimbangan? Kita tahu bahwa Fx adalah 0. Demikian juga dengan Fy. Ya. Jadi persamaan keseimbangan kemarin apa persamaan bahwa sigma X sama dengan 0. Ya. Sigma Fx adalah 0. Demikian juga dengan sigma Fy sama dengan 0. Jadi misalkan saya pindah, nah, sudah. Nah, ini gambarnya. Baik, jelas ya. Jadi ini adalah vektor yang kita dapatkan. Maka di sini kita buat dulu aplikasi dari persamaan keseimbangan. Jadi apa? Sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat di sini Fx apa aja? Min TD dan TBX. Maka sigma Fx sama dengan 0 itu adalah
Ini ya. Sehingga sigma fx sama dengan 0. Apa aja fx itu? TBx dikurangi TD. Ini kan. TBx atau TB cos 30 dikurangi TD sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita dapatkan bahwa TD adalah TB cos 30. Ya ini kan tinggal TD kan tinggal pindah ruasnya. Pindah ruas menjadi plus kan. Ya TD adalah TB cos 30. Satu. Jelas ini ya. Kemudian sekarang sigma FY sama dengan 0 juga. FY itu apa aja? TBY dan beban FD. Atau FB gitu ya. Atau beban 2452 kilo. Jika sigma FY sama dengan 0. FY itu apa aja? TBY dan beban 2452. Sehingga TBY adalah TB sin 30 dikurangi besarnya beban 2452 ton. Ya. Atau 2,452 kilo Newton. Sehingga TB sin 30 ini kan minus pindah ruas jadi plus ya. TB sin 30 ada 2452 Newton atau 2,452 kilo Newton. Sehingga TB adalah 2452 dibagi sinus 30. Sinus 30 berapa setengah? Sehingga sinnya 2452 Newton bagi setengah menjadi 4900 Newton atau boleh juga tergantung nanti soalnya nanti mana 4,9 kilo Newton. Ya, ini persamaan 3. Kita dapatkan apa? Dapatkan T. Baik. Berikutnya kita mencari TD. TD dapat dari TD kan ini tadi. Ya, TB cos 30. TB-nya kan sudah ada. TB mana? TB sudah ada. Kita dapatkan TB ini kan TB 4,9 kilo Newton. Sehingga TD adalah TB cos 30. TB cos 30 berarti TB-nya adalah 4,9 kalikan cos 30 0,866. Maka TD adalah 4243 Newton atau 4,2 sekian kilo Newton. Itulah gaya-gaya yang didapatkan. Oke, sampai sini ada yang belum jelas silahkan. Jika ada yang belum jelas boleh bertanya. Ya, silakan. Ada yang belum jelas? Jadi TB cos 30 min TD sama tadi. Atau sudah langsung dibuatkan ini. TD adalah TB cos 30. TD adalah TB cos 30. Sehingga dapatkan 4243. TB-nya berapa? 4,9, TD-nya 4. Ada yang belum jelas, monggo. Ya, ditanyakan ada. Gampang ya. Bingung, Saya rasa Pak. nggak ada masalah. Bingung? Yang mana yang bingung? Susah, Pak. Enggak susah. Tidak susah, hanya mungkin apa namanya? Perlu belajar Karena lagi, Pak. baru pertama kali kita bahas saja. Boleh ditanyakan mana yang membingungkan silakan. Ya. Intinya adalah keseimbangan itu semua jumlah gayanya sama dengan 0. Baik fx maupun fy. Maka ketika kita sudah mendapatkan FBD-nya ini kan kita bisa menentukan fx itu kan gaya-gaya
pada arah sumbu X apa aja? Min TD dan TBE. Kalau arah sumbu Y, TBY dan beban itu sendiri. Kan tinggal itu aja. Total fungsional berarti TD ditambah TBX min TD tambah TBX ini harus 0. Kita ada persamaan sehingga kalau TB cos 30 min TD sama 0 berarti TD ya TB cos 30. Ya. Kalau FY juga sama. TBY ditambah beban kan arah sumbu Y negatif panas gaya gravitasi. Maka TBY adalah TBY TB sin 30 dikurangi bebannya gaya tadi. Sehingga TB sin 30 sama dengan 2452 kilo. Sehingga TB adalah ya tinggal selesaikan aja 2452 dibagi sinus 30. Sinus 30 kan setengah. Sehingga kalau kita hitung menjadi 4,9 ribu atau 4.900. Kalau TB udah ketemu, nah berarti TD juga bisa dicari karena TD persamanya ini. Berarti TB cos 30, TB-nya kan ini. Maka TB cos 30. Ketemu ini. Oke. Nah, atau mencari FBD-nya. Ya, silakan. Kalau ada yang belum jelas, monggo. Yang ikut ini ada 31. Ya. Ya, jangan lupa absennya ya. Ada yang belum jelas, monggo. Silakan tanyakan. Dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Iya. Ada yang jelas, silakan. Gitu. Masya Allah. Ya. Ada tanya kan?
Ya, jadi ini materinya saya upload ya. Materi apa materinya? Jenengan partikel. Aduh, ya ini materi saya upload ya. Mekanika. Ya itu aja dari saya. Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo. Di e-learning mekanika Silakan. teknik saya sudah 100%, Pak. Itu berarti semua tugas sudah selesai apa ada lagi, Pak, kira-kira, Pak? Maksudnya gimana? Di apa ya? Di aplikasi e-learning itu loh, Pak. Lihat mekanika Iya, teknik udah 100%, Pak. Itu 100% dalam arti apa ya, Pak? sudah 100%. Iya. Apa udah mengikuti Yang lain semua gitu dah. kelas atau tugas sudah semua apa gimana, Pak? Teman-teman sudah begitu semua. Semuanya begitu dah. Teman-teman yang lain maksudnya. Iya, Pak. Apa Kurang tahu, sampean Pak. aja? Kalau yang lain saya nggak tahu, Pak. Kalau saya udah 100. Setelah mengumpulkan tugas Iya, yang bahkan yang lain gimana? Apakah sama modul kasusnya mekanik. seperti gimana Noval ini? Saya masih 75%, Pak. Padahal sudah ngumpulin tugas. Ya, jadi mungkin ada yang terbaca atau enggak, tapi yang jelas saya pun masih manual. Artinya manual itu saya cek satu-satu ke monitor sistem seluruhnya. Jadi sampai untuk yang upload apa aja saya cek manual. Jadi kan tidak otomatis. Jadi yang penting pastikan aja tugas-tugas yang diupload itu betul-betul masuk, itu aja. Nanti kan ketika dicek ada gitu aja. Ya.
Jadi tidak masalah untuk absensi. Seperti absensi saya itu, di absensi kan saya menggunakan absensi yang ada di e-learning juga. Itu pun juga tergantung dari keaktifan dari masing-masing itu. Jadi seperti tadi, Iya, Pak. apa kalau kalau sampai sudah upload ya sudah, artinya terbaca di sistem sudah upload itu aja, tidak masalah. Itu nanti kalau ada terkait e-learning bisa hubungi helpdesk. Tapi artinya kalau itu 100% itu memang harusnya sudah terpenuhi semua perkuliahan, absensinya segala macam. Tapi kenyataannya kan belum. Ya nanti tinggal dilihat aja progres-progres apa yang di e-learning di upload apa tidak, itu aja ya sampai ya. Yang penting progres itu betul-betul sudah terkirim dan diterima oleh Bapak Ibu dosen. Kalau soal UTS itu gimana, Pak? Itu Ya soal daring secara virtual apa hanya di e-learning aja, Pak? gimana? Soal UTS itu hanya ikut daring apa hanya di e-learning aja? Kayak tugas. Tunggu pengumuman berikutnya. Untuk pelaksanaannya tunggu pengumuman berikutnya. Kalau yang sudah berjalan kemarin, UTS dan OS berjalan secara daring dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah dan ditunggu oleh masing-masing dosen pengampunya karena daring. Tapi untuk semester ini, mari kita tunggu edaran dari universitas. Apakah daring atau luring? Yang penting sama semua siap-siap, itu aja. Ya. Kalau semua Pak ya. Kalau semua daring itu, Pak, kalau sama luring, Pak ya. Yang kerja kalau pulang malam itu gimana, Pak? Kayak ini tadi ya. Kalau seperti itu kasusnya, silakan nanti konfirmasi ke Bapak atau Ibu dosen yang mengampu mata kuliah. Misalkan sampai kelas malam seperti ini B1. Kalau memang sampai waktu itu masuk malam, sampai segera minta izin kepada dosen pengampu, misalkan saya, langsung Pak, hari ini saya auto tanggal sekian, saya tidak bisa ikut UTS karena tugas dari perusahaan untuk ini. Nah, sampai melampirkan surat tugas dari perusahaan, atau surat izin terserah sama perusahaan melakukan apa. Nah, terus itu nanti sampai menghubungi dosennya, gimana solusinya. Biasanya saya ya udah, kalau dia kelas malam, boleh dia ikut UTS-nya besok pagi pas dia masuk pagi, sesuai dengan jadwal kuliah. Itu aja. Ya. Paham enggak? Paham, Mbak. Paham ya? Ya semoga paham. Jadi pokoknya segera diantisipasi kalau sampai ternyata harus kerja atau ada kegiatan lain yang memang urgent tidak bisa ditinggal, ya sampai izin ke dosennya. Kalau dosennya beda juga bisa juga, misalkan yang pagi itu dosennya saya, yang malam dosen yang lain, maka sampai nanti tinggal ikut UTS tapi konfirmasi ke dosennya bahwa ini mahasiswa ini sebenarnya kelas malam, sehingga nanti pekerjaannya itu akan dikembalikan kepada dosen pengampunya yang mula-mula. Itu ya. Jelas ya? Ya sudah, mungkin itu aja kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya tetap semangat belajar. Dari saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.